Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabatan lillahi ta'ala wa hadiyatan ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama illa illa ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Muhammad Al-Qutubi bin Ahmad Al-Ansari Al-Qutubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Ali Asy-Syuhudi wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahbah Asy-Syuhri wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Kandani wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bisri Mustafa Rambang Syarfi Kitab Al-Ibris wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina dan hububun alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syawilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 158. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ash-shafa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Inna ash-shafa teman setuhuni sofa wal marwata lan marwah iku min sya'airillah setengah saking piro-piro tandane agamane Allah. Faman sing sapa wonge haji sapa ya sing man al-baita ing Baitullah awi atamara utawa umroh sapa ya siman fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man ayat tawafa ing yen tawaf sapa ya siman bihima kelawan karone Safa lan Marwah wa man lan sing sapane wong tatwa gawe kesunan sapa ya siman khairan ing kebagusan fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku syakirun ngalem alimun tur pirsa. Utawa syaripun kaum muslimin ana ing kawitane zaman Islam padha krasa ora kepenak nglakoni sa'i antarane Safa lan Marwah. Jalaran wong-wong musyrik uga padha sa'i lan ana ing Safa Marwah isih ana berhalane kang dipuja-puja dening wong musyrik. Mulane Allah Ta'ala nurunaken ayat kang surasane Safa lan Marwah iku kalebu golongane tetengere agamane Allah Ta'ala. Dadi sing sapa wong ibadah haji utawa umroh ora ana alangane lamun sa'i antarane Safa Marwah. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken innallaha kataba alaikumus sa'ya rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Setuhune Allah Ta'ala iku merdoaken ing atase sira kabeh ing sa'i antarane Safa lan Marwah. Sapa bae kang nglakoni tatawwu tegese nglakoni kesunatan
bakal den ganjar dening Allah Ta'ala. Inna sofa sesungguhnya sofa wal marwah dan marwah, sesungguhnya sofa dan marwah itu min sya'airillah, sebagian dari syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa haji ke Baitullah awi tamar atau umroh, fala junaha maka tidak ada dosa alaihi terhadapnya ayat tawafa jika dia sa'i bihima antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang berbuat kebaikan dengan kerelaan hati, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Sinten mawon sing nate umroh, sinten mawon sing nate haji, insyaallah apal kali ayat ini. Sinten mawon sing nate umroh utawa sinten mawon sing nate haji, kalau baleni sinten mawon sing nate umroh utawa haji, insyaallah apal kali ayat niki. Masih yo sakniki mboten apal titik-titik, kalau yakin pasti jenengan tas eling. Sebab nopo? Sebab ayat niki biasae diwaca ketika jamaah haji atau umroh melakukan sa'i ketika akan naik ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Walaupun sakniki bukitnya itu sampun boten wonten, tapi diarani Bukit Safa dan Bukit Marwah mawon. Tapi pada sakniki bukitnya sudah tidak ada, boten enten maneh bukitnya. Jadi sakniki lantainya sudah diganti dengan marmer yang indah. Jadi boten enten maneh bukitnya, tapi tetap dibuat bukit buatan koyok bukit, tapi sebenarnya bukitnya itu sudah dihilangkan, dihancurkan, dihilangkan, dados bangunan berlantai 3. Nah, cerita tentang Safa dan Marwah ini itu tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Hingga nanti kula ceritakan bahwasanya wong duwe bojo loro iku abot. Bahkan Nabi Ibrahim mawon nggak ada bojo loro niku abot. Kula pun nanti ceritosnya. Sayyidah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim niku merasa cemburu ketika istri keduanya mempunyai anak sementara Sayyidah Sarah tidak mempunyai, belum dikaruniai anak. Sehingga akhirnya diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah agar supaya Sayyidah Hajar, istri keduanya beserta anaknya untuk diungsikan, dipindah nanggone Mekah, yang mana pada saat itu Mekah adalah tanah yang gersang, tanah yang tandus, tidak ada penduduk sama sekali di Mekah. Iku jenengan bayang nopo perasaan bojo, atik dadi bojo nomor loro, masya Allah, duwe anak cilik tasik disusoni, duwe anak cilik tasik disusoni, ditinggal nanggone tanah yang gersang yang tandus, tidak ada penduduk sama sekali di situ. Mboten ada penduduk belas. Nopo perasaan wong wedok dadi istri kedua ditinggal di tempat yang gersang kaya tandus kaya ngoten. Singkat cerita, bekal Sayyidah Hajar ini sudah habis. Ketika belum habis itu ditinggal kali Nabi Ibrahim balik mana dengan istri pertama. Soro ya, dari bojo loro ya. Ditinggal dengan istri pertama balik mana dengan Palestina Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak kali Sayyidah Hajar. Ini perintah pangeran, ini perintah Gusti Allah kan. Iya, ini perintah Gusti Allah. Ya wis iki perintah Gusti Allah, aku rindu. Jadi koyo ngoten cintanya, karena Allah memang cintanya
Jadi lagi pakai perintah Allah wis gak apa aku ridho ambek anakku nang ini. Diberi bekal, kemudian bekalnya habis sehingga Sayyidah Hajar kekurangan boten enten air, boten enten air. Saat itu belum ada bangunan masjid seperti sekarang. Jadi putranya Nabi Ismail yang masih disusoni niku mang ditaruh ning sekitar ngarepe Ka'bah. Terus Sayyidah Hajar mencari air di bukit Safa dan Marwah. Jadi tadi sudah kita ketahui, dia tidak bisa lepas dari itu Safa Marwah itu. Sayyidah Hajar lari-lari dari Safa Marwah sebanyak 7 kali, kemudian dia melihat anaknya mancal-mancal, sikile mancal-mancal. Ketika itu Allah mengutus malaikat supaya menggali tanah itu sehingga keluarlah air. Terus akhirnya karena Sayyidah Hajar melihat air, maka Sayyidah Hajar berteriak, jam, berkumpullah. Jadi artinya banyu jam itu berkumpullah. Maka banyu ngumpul terus, dan dari saat itu sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti, air Zam-Zam itu tidak akan pernah habis. Bayangkan itu di tempat yang gersang, di tempat yang tandus, dan diminum oleh jutaan jamaah haji. Setiap tahun kalau tidak COVID itu jamaah haji di atas 2 juta. Niku ngombe air Zam-Zam sedoyo, nggawa mulih kabeh. Tidak pernah habis dari saat itu. 4.000 tahun lebih. Bayangkan, dari 4.000 tahun yang lalu, lebih dari 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, Zam-Zam itu tidak akan habis. Dan Zam-Zam itu terbukti secara sains, secara ilmu pengetahuan, bahwasanya Zam-Zam itu adalah air terbaik sedunia. Akan padosi banyu tembung di mawon niku sudah terbukti secara sains, terbukti secara ilmu pengetahuan. Air Zam-Zam itu adalah air terbaik di muka bumi. Tidak ada air yang lebih bagus daripada air Zam-Zam di bagian bumi manapun. Niki sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Air yang paling baik di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas sukmi. Air Zam-Zam itu bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Makanya jenengan nek teng mriku sawangane ngombe bagi Zam-Zam tadi pun mahal. Mungkin hadis air Zam-Zam itu air yang mengenyangkan. Lain jenengan ono wong umroh ono haji paling jenengan ngombe lak sak menten ngoten mawon. Tapi ketika jenengan teng mriku minum air Zam-Zam itu sebebasnya dan itu mengenyangkan. Terbukti sing nate mriku balak-balik mesti terasa ngombe banyu Zam-Zam ini maraki beda dengan air yang lain. Dan memang seperti itu hadisnya, dan itu menjadi obat bagi segala penyakit. Di hadis yang lain dikatakan innaha mubarakatun innaha ta'amut tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu air yang diberkahi, air yang penuh dengan barokah, air yang diberkahi. Dan air Zam-Zam itu air yang mengenyangkan. Jadi makanya kalau pesan dengan menawi umroh utawa haji, jangan tinggalkan ketika tawaf. Ini kalau iso betok banyu di seret tenggone botol kadosnya kan, terus dijak tawaf, itu nilainya lebih daripada sekedar air Zam-Zam yang langsung diminum. Ini beda. Jadi jenengan betul sak botolnya kan setiap tawaf semen betul, terus betul teng hotel. Tawaf malih betul maneh sak botol di betul teng hotel. Itu lakukan, mungkin mantuk di betul, bejen-bejen ngoten niku. Kadang dilolos, kadang boten lolos. Tapi lakukan saja. Sebab ketika nanti pulang
akhir jam-jam yang sampai bisa tawaf niku man, tawaf keliling Ka'bah itu tadi, dia akan lebih nilainya daripada sekedar akhir jam-jam yang asli. Pulau nggih nglampahi ngoten, pulau betul kuatan nggih lolos baik umroh ataupun haji niku nggih lolos. Kraton kula niku mboten saged nyowo, mboten saged kula nyowo niku. Ngerti ilmune sowo tapi nyowo niku mboten mandi. Tapi kalau ada jenenge iki ono ae sing moro njaluk ngombe itu ki enten ae siji loro. Kula nggih mboten nolak. Sebab kula enggak ada stok jam-jam yang saya ajak tawaf. Jadi enten tengene mriyo jam-jam sing kula ajak tawaf niku enten, tapi lek mboten penting sampe gak usah rono. Guys, kok ndak sampe langsung rono kabeh. Lek gak penting gak usah rono. Tapi saya punya stok jam-jam yang saya ajak tawaf. Lek enten sing moro-moro, iki kula paring ini. Sebab itu mah innaha mubarakatun wa syifaa'un minasy barokah itu penuh dengan barokah, itu menjadi obat dari segala penyakit. Jadi gak hanya jam-jam mawon, di jam-jam saja sudah seperti itu, apalagi jam-jam yang diajak tawaf, malah nilainya malah lebih. Itu pula mendapatkan ijazah saking beberapa guru saya seperti itu. Jadi tawaf nggawa air jam-jam yang sudah ditaruh di botol, istijab tawaf malam itu mempunyai nilai barokah yang lebih daripada sekedar air jam-jam. Dari sini saja, ini sebenarnya sudah bisa menjadikan dalil betapa kuasaan Allah, betapa kebenaran Islam. Orang-orang di luar Islam lek gelem mikir ningali jam-jam itu sebenarnya sudah merupakan kekuasaan Allah, ini merupakan kebenaran Nabi Muhammad. Ningali jam-jam tok kalau dipikir secara logika, bagaimana mungkin air yang sudah 4000 tahun lamanya, sumber tidak pernah kering, air tidak pernah habis, diminum oleh jutaan orang di tanah yang gersang, di tanah yang tandus, tapi air itu selalu ada dan air itu menjadi air terbaik di muka bumi. Tekoni kumawon wong lek gelem mikir, jadi ngerti lek Islam itu sih benar. Cuma pancen durung oleh hidayah teko Allah, sehingga mereka tidak mau mengakui kebenaran ini. Padahal jenengan yang hidup di negara tropis, yang hidup di daerah pegunungan atau apapun itu jenengan gak ada sumur, itu ketika musim kemarau kaya ngeten sumur jenengan lah asap kadang-kadang dari sok disedot sanyune airnya dengan pompa air nggak bisa disedot saking jerune, tapi jam-jam ini akan tetap selalu ada. Itu sudah menjadi mukjizat tersendiri dan itu sudah menjadi dalil. Cuman orang-orang tidak mau memikirkan hal itu. Lah biyen Safa kali Marwah itu dulu itu di luar Masjidil Haram. Dulu Safa kali Marwah itu jaraknya 300 meter dari masjid. Jadi antara masjid niku dulu niku enten pasar, tasih enten pasar. Mari pasar baru Safa kali Marwah. Niku sing haji tahun-tahun insyaallah mbah kula niku tasih ngatas ini lho. Mbah kula haji niku tasih ngene Mbah Mustafa niku haji niku tasih damel kapal, numpak kapal laut, boten kapal terbang, kapal laut. Itu Safa Marwah itu masih di luar masjid. Jadi si ono pasar. Antara masjid itu pasar, mari pasar baru Safa Marwah. Setelah perluasan Masjidil Haram, barang jamaah haji tidak cukup, terus raja berganti, akhirnya wilayah Masjidil Haram diperluas sehingga sekarang Safa Marwah itu menjadi bagian dari Masjidil Haram. Dulu tidak satu bagian, tapi karena sekarang sudah diganti, rajanya sudah berganti, akhirnya Safa Marwah itu termasuk bagian dari Masjidil Haram. Biar itu tidak ada jalur khusus, Safa kali Marwah tidak ada jalur khusus. Wis pating nopo, wis marut. Tapi atas saran Bung Karno kepada Raja Saudi saat itu,
supaya dibuatkan jalur khusus antara ke Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Akhirnya saran dari Bung Karno itu diterima. Terus yang tengah-tengah digawe numpak kursi roda. Itu atas jasa Bung Karno, atas jasa Bung Karno. Banyak jasa Bung Karno, banyak jasa Indonesia di kota suci Mekah. Salah satunya ya ide tentang pembuatan jalan khusus Safa ke Marwah ke Safa, terus tengah itu dibuat orang-orang yang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Dan yang pohon-pohon mereka tentang Arafah dikenal dengan pohon Soekarno, itu pohon dari Bung Karno. Akhirnya makin lama itu makin banyak jamaahnya, sehingga Safa kali Marwah tidak hanya sekedar dibuatkan jalur khusus, tapi diperlebar, semakin lebar, semakin lebar. Jangan nanti haji, nanti umroh sekitar tahun 90-an, terus seandainya tahun 2000 sekian budal priko malih, itu tahu perbedaannya. Dalam saat ini tambah ombo, sehingga enten ulama ono kiai niku sing saking ngati-ngati. Niku lek mlaku nang Safa Marwah lek sapi niku mboten purun liwat dalan tengah apa maning-maning. Jadi lek sapi niku meripit niwa. Sebab dia berhati-hati, ihtiyat, berhati-hati supaya dhek niku wedi sebab iki diperlebar duduk nggone Safa kali Marwah biyen. Lek tengah utawa nganan niku duduk Safa kali Marwah sing biyen. Dadi lek meralek sapi niku mesti meripit ngiri. Niku saking ngati-ngati. Mboten usah kaya ngono. Dadi lek mriko saiki wis mboten usah seperti itu. Nggih wis diperlebar ngoten mawon. Itu bagian dari Safa, itu bagian dari Marwah. Jadi mboten usah meripit ngiri. Nah, kalau kita lihat redaksi ayat ini, nggih, lek jenengan tingali, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah tanda syiar Allah. Barang siapa berhaji atau umroh, maka tidak ada dosa baginya ketika dia tawaf di sa'i di Safa dan Marwah. Lek ningali niki, ningali terjemah ayat niki, berarti boten sa'i niku boten napa-napa. Jenengan tingali. Faman hajjal baita awi tamarafala junaha alaihi, maka barang siapa yang haji atau umroh maka dia tidak berdosa jika dia tawaf, jika dia sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau kita melihat redaksi ayat ini seolah-olah umroh atau haji boten sa'i niku boten napa-napa. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Makanya inilah pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji itu seperti ini. Jadi kita bisa mentelaah setiap ayat kata per kata, terus bisa melihat asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayatnya bagaimana? Diriwayatkan saking Imam Bukhari lan Imam Muslim dan yang lain niku meriwayatkan saking Urwah saking Aisyah. Urwah itu tanggal marang Sayyidah Aisyah. Urwah ini istri. Urwah tanggal marang Sayyidah Aisyah. Qalat ara'aiti qawla Allahi ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah ila akhirih. Urwah ini tanggal marang Aisyah. Sayyidah Aisyah, apakah kamu tidak melihat ayat Allah inna Safa wal Marwata ila akhirih? Kultu ngucap sapa ingsun Urwah, fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah yatawafa bima. Maka demi Allah tidak berdosa ketika orang itu tidak tawaf, tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Menurut Urwah itu seperti itu. Terus dijawab kali Sayyidah Aisyah. Faqalat mongko jawab sapa Aisyah sama kulti ya ibni ukhti, sungguh jelek apa yang engkau katakan wahai anak saudaraku. Berarti Urwah iki wek lanang sebab temriki ibni ukhti. Jelek sekali yang engkau ucapkan wahai anak laki-laki saudara perempuanku. Innaha law kanat alama awal taha,
jika sesungguhnya itu yang engkau maksud alaihi kana fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Maksudnya kan, lek pancen seperti itu yang kamu maksud, berarti ayat ini bukan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, tapi enten lain Allah yatawafa bihima, ada lainnya setelah an. Bukan itu yang dimaksud. Terus Sayyidah Aisyah, ya ibni ukhti, wahai anak laki-laki saudara perempuanku. Jadi berarti ponakan. Urwah ini ponakan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu gak ada dulur jenenge Salma, jenenge Asma ini gak ada istri, gak ada bojo lanang jenenge Zubair bin Awam. Singen bubiyen masih tenggone juz-juz pertama niku pernah kula ceritaken Asma niki ditinggal mati ambek bojone sing jenenge Zubair bin Awam. Terus Asma niki sambat marang bapake yaiku Abu Bakar As-Siddiq. Karena sambat terus akhirnya jenenge sang anak sambat marang bapak karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Terus Sayyidina Abu Bakar niku memberi petuah, memberi nasihat marang anaknya, ya bunayya isbiri, wahai anakku sabarlah. Fa innal mar'ata idza kana laha zaujun sholihun tsumma mata anha wa lam yatazawwaj ba'dahu jumi'a bainahuma fil jannah. Sesungguhnya kalau wanita yang soleh, wanita itu kalau dia mempunyai suami yang soleh, terus kemudian suaminya meninggal, maka terus kemudian sang istri itu tidak menikah lagi, maka mereka akan berkumpul di surga. Jadi ono wong wedok ditinggal sing lanang mati lewat dalil ini, maka orang perempuan itu tadi akan menjadi bidadari suaminya yang terakhir. Jadi sing terakhir itu sing dadi bidadari. Niku ceritanya Asma seperti itu. Dan Asma itu mempunyai anak Urwah niki. Ngoten lho maksudnya niku. Asma itu mempunyai anak Urwah ini. Lek jari Sayyidah Aisyah, lek sing kon maksud ngono Urwah, ayate duduk ngono. Ayate yo fala junaha alaihi Allah yatawafa bihima. Ono lain terus ngoten. Dan terus apa maksudnya? Terus Sayyidah Aisyah dikatakan walakinnaha innama unzilat annal ansara kanu qabla ayyuslimu kanu yuhilluna limana tatohiyah allati kanu ya'budunaha indal musallal. Ayat ini turun karena dulu orang-orang Ansor sebelum masuk Islam itu mereka kalau melakukan sa'i itu menyebut nama berhala yang bernama Manat. Ono berhala jenenge Manat. Lah sakmari masuk Islam, orang-orang Ansor ini merasa keberatan, merasa berdosa, lek tetep sa'i nanggone Safa lan Marwah, merasa berdosa sebab dia dulu sebelum masuk Islam lek sa'i kuwi nang Safa ambek Marwah ambek nyekel berhala. Terus sehingga dia orang-orang Ansor itu merasa ini bagian dari praktek jahiliyah. Lalu terus mantun itu mereka bertanya marang Rasulullah, ya Rasulullah, terus mereka bertanya marang Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna nataharraju an natawafa fi Safa Marwah fi jahiliyah. Sesungguhnya kami tidak suka sa'i dari Safa ke Marwah karena itu bagian dari praktek masa jahiliyah saya dulu. Terus akhirnya turunlah ayat ini, fa anzalallahu azza wa jalla min inna Safa wal Marwah min sya'irillah ila akhirih. Summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima falaysa li ahadin an yata'awafa bihima akhrajahu fi sahihain. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengatakan dawuh marang para sahabat,
Jangan pernah meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah. Sejak saat itu umroh haji selalu sa'i dari Safa dan Marwah, dan tidak ada sahabat pun yang meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah. Mungkin jenengan yang sing bertanya, dari orang-orang Ansor itu sebelum masuk Islam kok sudah sa'i? Kan betul. Durung Islam kok yo sa'i, durung Islam kok yo tawaf. Yang harus kita ketahui, orang-orang jahiliyah itu tradisinya itu sudah tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, walaupun mereka bukan Islam. Jadi mereka ini adalah peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu dia tetap tawaf di sa'i antara Safa Marwah, tapi tawafnya itu membuat inisiatif sendiri. Ono sing tawaf ambek nari-nari, ono sing tawaf ambek nari-nari, ono sing ambek nyanyi-nyanyi, ono sing ambek keplok-keplok tangan, ono sing tawaf itu ceritanya masyhur. Ono sing tawaf itu dengan bertelanjang dada, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lanang itu kunci di masa jahiliyah. Tawaf ke Mekah, tawaf ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang dada. Masa jahiliyah, dia koyo ngoten itu tradisi. Jadi sebelum Islam ada, itu orang-orang Arab itu yang wis tawaf nang Ka'bah, yo sa'i Safa Marwah. Diceritakan biyen dinamakan Bukit As-Safa itu karena Nabi Adam itu menurut riwayat itu dulu ketika diturunkan dari surga niku diturunkan ke Bukit Safa. Nabi Adam niku jenenge Adam Al-Mustafa, ono gelar Al-Mustafa. Terus mim ambek toke diilangi dadi As-Safa. Mim ambek toke diilangi dadi As-Safa. Sebab Nabi Adam dulu pernah berdiri di Safa. Orang yang mengatakan Al-Marwah itu dari Al-Mar'ah, sebab Sayyidah Hawa itu dulu pernah berdiri di situ. Al-Mar'ah hamzah diganti wawu jadi Al-Marwah. Ceritanya seperti itu. Tapi yang paling kuat dulu itu teng Bukit Safa itu ada berhala namanya Isaf. Di Bukit Marwah ada berhala namanya Nailah. Jadi nang Safa ono Isaf, nang Marwah ono Nailah. Safa Isaf itu berhala laki-laki, Nailah itu berhala perempuan. Sehingga Safa dinamakan sebagai mudzakkar, Marwah dinamakan muannas. Sebab nang ono berhala laki-laki, nang Marwah ono berhala perempuan. Seperti itu ceritanya, dan itu yang paling kuat. Sebab orang-orang dulu niku lek sa'i, ketika sa'i teko Safa niku ngelus-ngelus berhala Isaf. Terus melakukan Marwah ngelus-ngelus berhala Nailah. Itu perbuatan jahiliyah masa dahulu. Enten manis yang mengatakan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwasanya Safa dan Marwah itu dulu asalnya manusia. Terus mereka itu berzina, terus dikutuk menjadi berhala. Jadi ono cerita mboten malin kundang toh. Jadi ada cerita seperti ini menurut orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga ditaruh di Bukit Safa, ditaruh di Bukit Marwah, sehingga Bukit Safa dan Bukit Marwah menjadi sesembahan. Tapi yang paling kuat pendapatnya itu tenggori Bukit Safa ono berhala namanya Isaf, dan Bukit Marwah ada berhala namanya Nailah. Mungkin di samping itu tawaf tenggori Ka'bah, orang niku wau mungkin jenengan tanduk mengapa kok orang-orang jahiliyah itu tawaf yo sa'i. Ya memang seperti itu tradisi jahiliyah. Mereka mengaku itu ajaran Nabi Ibrahim. Lah karena jarak Nabi Ibrahim ambek
kaum kafir Quraisy Mekah saat itu sudah terlalu panjang sehingga ajarannya itu menyimpang. Umat itu kalau sudah jauh dari Nabi, itu pasti banyak menyimpangnya. Saat itu mulai menyimpang. Kenapa menyimpangi? Saat ini tawaf ambek sa'i, itu iso numpak skuter. Niku wis rada menyimpang ini, agak menyimpang. Itu kalau tidak ada uzur syar'i yang diperbolehkan, itu mboten angsal. Tafsir Al-Qurtubi seperti itu. Ini kok mboten angsal. Lah saat ini kan bentuknya menarik. Yang jenengan tinggali skuternya itu bentuknya menarik sehingga arek-arek enom sing tenaganya masih kuat niku akhirnya numpak skuter. Terus di foto-foto, di video-video, di story IG, di story WA, karena seperti itu. Ini pembuatan sudah tidak bisa dibenarkan. Tafsir Al-Qurtubi tidak diperbolehkan naik kendaraan kalau tidak ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur yang diperbolehkan itu tidak boleh syar'i, tidak boleh tawaf menggunakan kendaraan. Buatan yang salah. Dan itu sama skuter, jadi arek nom sehat-sehat, itu numpak skuter di video, ambil selfie, kok masuk dikirim melalui grup WA, di-upload nang IG, sudah, wis rada melenceng ini bisa, wis rada melenceng. Dan jenengan lek kuat, kalau masih kuat, lek menurut kula, jangan naik skuter. Kecuali lek jenengan mendampingi mbah jenengan wis jenengan melok napa mendampingi yang tua ya sampean sendiri mboten napa-napa wis insyaallah itu termasuk uzur insyaallah. Tapi kalau sekedar dibuat selfie dibuat niku tidak bisa digunakan, itu sih melenceng saking niat awal. Walaupun Nabi sendiri itu pernah tawaf menggunakan unta. Nabi pernah tawaf menggunakan unta. Jadi ada dalilnya juga yang memperbolehkan. Sebab Nabi itu pernah tawaf naik unta. Tapi itu dilakukan Nabi cuma sekali ketika haji wada. Jadi haji wada itu diikuti oleh wakilah 90.000, wakilah 114.000 jamaah haji. Niku saking sayangi Kanjeng Nabi kali umat niku Kanjeng Nabi niku numpak unta supaya umat bisa ningali sedaya. Niku ngoten. Terus Sayyidah Aisyah niku kesel Nabi kula kesel yo sak apa numpak unta. Mboten napa-napa. Tapi Nabi naik unta itu karena saking sayangnya dengan umatnya ketika haji wada itu 90.000 sampai 114.000 niku wong cek supaya saged ningali Kanjeng Nabi sedaya. Kalau kita mencintai seseorang, siapapun itu, ini kan kalau kita bisa melihat orangnya ini kan marem hati ini. Begitu juga mau umat Kanjeng Nabi saat itu. Nabi mau naik unta itu supaya umatnya itu supaya bisa kelihatan Kanjeng Nabi melakukan tawaf seperti ngoten. Nah, sa'i niku makna filosofisnya. Kalau makna filosofisnya seperti ini. Kalau makna filosofisnya sa'i itu adalah usaha. Makna filosofisnya sa'i itu adalah usaha. Sementara sofa itu adalah bening. Makanya sofa, sofia itu kan bening. Marwah itu kerelaan hati. Jadi sa'i itu antara sofa dan marwah itu kalau nilai filosofisnya, setiap usaha yang kita lakukan itu harus kita mulai dengan kebersihan hati, dengan kesucian hati agar kita mendapatkan kerelaan hati. Ini pun nilai filosofisnya. Lanjutannya ayat min sya'airillah, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Maksudnya min sya'airillah ini adalah sya'air itu adalah jamak dari sya'iroh. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-muta'abbadatu allati asy'arahu wa ta'ala ay ja'alaha a'laman linnas. Jadi maksudnya sofa dan marwah itu adalah min sya'airillah. Maksudnya itu adalah tempat ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Jadi sofa dan marwah itu tempat ibadah yang disyariatkan oleh
Allah untuk dijadikan tanda bagi manusia. Desa ini dikai tondo. Jadi Safa Marwah itu adalah tempat ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Faman hajjal baita, barang siapa haji ke Baitullah, awi tamaro atau umroh, jenengan sing beto Jalalain tenggone mriku dikatakan wa asluhuma al-qasdu wa ziyaratu. Makna haji itu adalah makna sebenarnya, makna asalnya itu adalah al-qasdu, menyengaja, nyejo, menuju. Umroh maknanya ziarah, mengunjungi. Jadi haji itu maknanya itu menuju Baitullah dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Sedangkan umroh itu maknanya adalah berziarah atau mengunjungi Baitullah dengan kesunahan-kesunahan yang telah ditetapkan. Nah, ibadah haji kali ibadah umroh ini adalah ibadah yang mudah tapi berat, gampang tapi abot. Gampang niku berbeda dengan abot. Mudah niku lawan katanya sulit. Lek berat lawan katanya ringan. Jadi ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang mudah tapi berat. Itu dua hal yang berbeda. Mudah dalam arti apa? Mudah sebab nopo? Haji umroh niku pertama tawaf, ambil mikot, lek umroh ambil mikot di mana, terus mantun niku tawaf. Tawaf, wong tawaf niku mboten ngarah salah. Wis babar blas mboten ngarah salah. Wong tawaf yo mesti Ka'bah berada di sebelah kiri lengan kiri. Gak ngarah ono wong tawaf terus kuali Ka'bah nang sisi tengene gak ngarah. Sebab lek ono wong ngono mesti tabrakan. Nah, tawaf itu tidak perlu membaca bacaan yang sebagaimana ditulis tenggone. Biasanya kok kalung terus ono buku terus kita membaca seperti mboten enten. Tidak harus membaca seperti itu. Dengan maca tasbih mawon sudah cukup. Pulau nate umroh bareng jejer kali Gusali Masyuri. Niku Gusali umroh niku ketika tawaf, ketika ngeliling Ka'bah niku mudeng nang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engko lek wis teko rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad baru ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhiri. Pun niku mawon cekak. Kula lek umroh kula haji mboten apik. Maca ngeten mboten apik, malah mboten khusyuk. Maca ngeten iki bisa khusyuk wis dinikmati oleh tawaf, dinikmati oleh tawaf dengan membaca seperti tadi. Maca tasbih terus ketika rukun Yamani nang rukun Hajar Aswad maca donga napa mawon. Niku karena mangkon mustajabah, tidak paling global ya Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhiri. Sa'i nggih ngoten. Sa'i nggih Safa nang Marwah sak putaran. Marwah nang Safa sak terhitung satu. Ngeten iki ono sing salah. Jadi karena belum pernah ke sana terus oleh manasik niku nggih ambek ngantuk-ngantuk titik. Kula nate ndampingi nggih termasuk jamaah umroh kula. Niku Safa Marwah Safa iku dihitung siji. Jadi akhirnya seping 15. Niku nate ada kejadian seperti itu. Jadi Safa nang Marwah dihitung siji, Marwah nang Safa siji loro berarti seperti itu. Jarak antara Safa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter. Jadi jenengan kalau melakukan sa'i itu bisa jarak yang ditempuh kurang lebih 2,8 meter. Durung tawafi. Tawaf pirang kilo tergantung, kalau kita semakin jauh dari Ka'bah ya semakin banyak langkah yang kita tempuh, jarak yang kita tempuh. Jadi biar kalau nanti bercerita kalau orang di Mekah itu karena Mekah itu adalah pusat bumi, jadi wong lek nang Mekah itu mesti sehat. Banyak wong sing loro teko Mekah niku waras. Itu di samping ada nilai-nilai
yo nilai-nilai yang ibadah, nilai-nilai yang tidak bisa dijelaskan secara akal. Kalau dijelaskan secara akal, sebab kita haji, kita umroh ini akan melampai. Teko hotel nang masjid melaku, tawaf melaku, sa'i melaku, akeh melaku nih jadi sehat. Itu penjelasan ilmiahnya seperti itu. Pulau panjenengan mantuk nang pasar tidak kuwi wis pas sepeda motor. Ada cara tidak wis pas sepeda motor. Ngalem wis titik wis pas sepeda motor. Padahal ketika nang Mekah nang dindi melaku. Niku sing dari sehat niku melakune. Niku kalau penjelasan ilmiah. Jadi wong sa'i wong umroh mboten wong sa'i mboten ngara salah. Napa maneh haji wukuf yen tengok-tengok ngeten mawon wukuf ora mandeg, waqaf mandeg. Wis tengok-tengok nang Arafah sudah termasuk wukuf. Terus maghrib nang Mina Musdalifah, nggih wis maghrib wis turu nginep marang langsung kok bengi balang jumroh. Kula sampe wis biasa ben cilik balang pencit tangga wis iso lah. Kira-kira balang jumroh wong cilik biyen senengane balang pencite tangga. Kira-kira wis iso oleh sekedar nyawang. Apa yang angel? Apa sing angel? Jadi ibadah haji, ibadah umroh itu adalah ibadah yang mudah. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada. Tapi berat. Berat apa? Berat secara finansial, berat secara fisik. Umroh sakniki piro? Paling enak niku wis sakniki kurang enggak 20 juta. Haji ngoten mungkin kurang lebih 35 juta. Oleh-oleh tak piro men oleh-oleh. Memang haji umroh terus gak nyiapno oleh-oleh. Temen digremi wong sak kampung. Wis temen. Kula haji biyen niku tumbas oleh-oleh niku 1.200. Niku karek 80. Kula hitung kan 1.200 ya 80. Padahal kula biyen niku durung ngaji nang ndi undangan dereng kata. Wis mek kanca-kanca pondok wonten mawon. Lah nek sakniki wis ngaji nang ndi undangan wis kata. Gowo sing 200 niku gak cukup. Lah sing pancen iki adat yang wis ono maneh wis dadi adat. Umroh mawon sakniki nggih ngoten. Kula nggih sakjane gak kesenengan. Tapi ini sudah menjadi adat. Ya apa maneh gak ati oleh-oleh digremi wong sak kampung sampeyan. Makane berat secara finansial, ya berat secara fisik. Tidak hanya finansial saja, fisik juga berat. Makanya kalau lek ditandani, Gus, eco pundi, sing eco pundi, daftar haji sik nopo umroh sik. Kalau lek jawab pertanyaan kaya ngeten, kula ningali sapa sing takon. Lek sing takon arek sing relatif tasik sehat, umur tasik cukup, sumber dana masih bisa mencari. Kula ngengken arek itu orang itu untuk daftar haji dulu. Kalau kalian daftar haji sih, wis daftar haji sih aja. Enten rencang niku tasik sebaya kali kula, niku kepingin umroh bareng kula. Kula lek sampe umroh Gus. Ojo umroh dhisik lek gurung daftar haji. Nggih, Mas ya umur gak melok duwi, tapi kita menghukumi kan berdasarkan dohirnya. Kalau dohirnya umur sakmene wis haji yo sik ae, daftar haji dhisik ae. Umroh meni-meni ae. Tapi lek sing takon itu orang yang sudah tua, sudah tidak ada sumber penghasilan lagi, tidak ada sumber dana lagi. Iki wis umur swida, antri haji 30 tahun punjul sakniki antri haji 34 tahun atau berapa gitu Jawa Timur ini. Tapi wis umur swida mosok dikon daftar haji. Wis sampai umroh mawon mboten nopo-nopo, tapi sampai kudu ndonga marang Allah, ya Allah kula sakjane kepengin haji ya Allah. Tapi kula sampun umur sak menten haji, lek haji ngenteni sekian puluh tahun, kula umur sak menten mungkin kula kuwatir mboten nututi usia kula. Kan haji yang wajib. Haji yang wajib bagi yang mampu, sementara umroh sunnah. Sing umroh sunnah, kecuali kalau umroh nazar kan beda lagi. Sebab kita itu meninggalkan nggak ada duit 30 juta, ini kan sebenarnya wajib untuk daftar haji. Tapi karena umur sudah tua, terus tidak ada sumber pendapatan lagi, umroh mohon betul-betul.
Tapi dia ngomong kali Allah, ya Allah kula niku kepengin haji, tapi haji diantrine sampe suwene. Kula lek daftar haji mungkin lek daftar berangkat haji 30 tahun kemudian bisa jadi kula wis mboten saged napa-napa. Lek tasih urip bisa jadi kula wis mboten saged napa-napa. Sementara kula kepingin ngerti Ka'bah, kula kepingin sowan teng Kanjeng Nabi, kula umroh mawon ya Allah, mboten napa-napa. Jadi tergantung jenengan napa. Tapi kalau masih sehat, masih punya sumber dana, masih bisa dicari lagi, kula suwun daftar haji dulu. Kula suwun daftar haji, umroh wis kali-kali niku. Lanjutan ayat fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ini seperti yang kula ceritakan tentang asbabun nuzul man. Karena orang-orang Ansor, orang-orang Arab dulu sebelum dia masuk Islam itu sa'i itu ambil musab berhala. Terus dia sudah masuk Islam terus nopo namine maksa iman ini merasa berdosa. Lajeng Allah menurunkan ayat ini, gak popo, gak dosa. Sebab awakmu biyen sa'i, awakmu biyen tawaf itu karena berhala. Nah sa'i tawaf sa'i bukan karena berhala, tapi karena minsa'a irilah, karena untuk menegakkan syiar agama Allah, tidak berdosa. Jadi tetap sa'i masuk biyen awakmu nanggone kuno dulu sa'i itu, tapi dulu sa'imu itu karena berhala, tapi sekarang bukan karena berhala lagi, tidak apa-apa. Lanjutannya ayat wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang berbuat kebajikan karena kerelaannya, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah ketika sa'i antara Safa dan Marwah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, maka Allah Maha mensyukuri dengan memberikan dia pahala yang lebih banyak. Maksudnya sa'i ini kan bukan perlu ngomong nopo-nopo. Jenengan sa'i kali maos Quran saged, jenengan sa'i kali maca tasbih saged, jenengan sa'i terus ono petugas kebersihan, jenengan sedekah nang petugas kebersihan saged, jenengan melakukan amalan kesunahan seperti itu lebih baik lagi, dan Allah syakirun alim. Fa innallaha syakirun alim. Allah Maha bersyukur. Maksudnya bersyukur apa? Dimaringi ganjaran nang wong sing melakukan amalan-amalan sunnah ketika bertawaf, ketika sa'i, dan Allah Maha mengetahui niat orang yang tawaf dan niat orang yang sa'i. Jadi nopo sa'i atau tawaf sambil membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tasbih atau sedekah akan menambah pahala bagi yang mengerjakan hal tersebut. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ditakdir saged maos ayat niki teng Safa lan Marwah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, gak kabeh wong ditakdir merono. Gak kabeh wong ditakdir merono. Tapi sing wis nanti mriko niku pasti kepengin mriko malih. Wis pasti mboten ana ceritane ana wong kapok haji, kapok umroh niku kula mboten nemu. Gak ono ceritane wong kapok wis kapok aku wis gak ngarah haji maneh, gak ngarah umroh maneh, gak ngarah ono wong kaya ngono. Tidak akan ada. Jadi yang sudah berhaji atau umroh itu tetap ada keinginan untuk membaca ayat ini di Safa lan Marwah, apalagi yang belum menunaikan haji atau menunaikan umroh. Mugi-mugi saged mriku sedaya. Yo napa carane nabung? Izhire nabung. Nggih, buka tabungan haji, buka tabungan umroh. Bagus. Ojo maneh nabung gawe haji, nabung gawe umroh, gawe mangan bendina emang cukup mawon alhamdulillah. Mbok menawa ono sing kaya ngoten. Nggih, jangan pernah lupa berdoa. Dengan masih kita ini orang dicoba ujiannya masing-masing. Ada orang yang diberi ekonomi mapan, ekonomi yang gampang, iso berangkat haji bala-bali, iso berangkat umroh bala-bali. Ono
wong sing dicukup ekonomi yang kekurangan sehingga dibuat makan saja, dibuat kebutuhan sehari-hari itu saja, kalau cukup saja itu sudah bersyukur, itu sudah alhamdulillah. Maka dua-duanya itu merupakan ujian. Sing sugih ya diuji kali Allah, sing iri ya diuji kali Allah. Sing sugih diuji iso bersyukur apa enggak, sing gak duwe diuji kali Allah iso sabar apa enggak. Sama-sama diuji kali Allah. Sugih yo ujian, gak duwe yo ujian. Tapi enak diuji sugih yo. Enak diuji sugih, tapi ujian sugih ini boleh syukur, lek gak syukur yo no. Ini kufur nikmat, kufur nikmat. Selain berdoa, pulau punya beberapa ijazah yang bisa panjenengan praktekkan. Setunggal, kalau nanti asal ijazah, jenengan kalau ingin berangkat haji, atau paling tidak lepotan haji saged umroh lah, niku jenengan ziarah teng makame Mbah Mutamakin Kajen Pati Jawa Tengah niku. Jenengan maos teng mriku Fatihah, maos sak juz napa rong juz, kebih panjenengan. Kebih. Tapi kula pun mriku, kula sampun mriku. Tapi kula mriku bisa pun haji iki ya. Tapi wis kula mriku kali lari-lari sing dereng berangkat. Niku mriku terus ijazahnya seperti ini. Maca teng mriku sak juz rong juz engko mulih dilanjutnya sampai khatam Quran. Khatam dilanjutno maneh sampai khatam. Sampai ping pira? Sampai ping 41 khataman Quran. Wis kirangan pirang tahun. Pokoknya sampai 41 khataman. Wis bah setahun, bah rong tahun, bah telung tahun. Lek sampai 41 khataman, engko insyaallah kok ono ae danae. Enten mawon mungkin duwe sing teko niku enten mawon. Dene lek sampai 41 khataman kok durung iso berangkat, berarti pancen gak ditakdir berangkat. Lho kan mboten kabeh wong ditakdir saged haji, gak kabeh ditakdir wong saged umroh, gak kabeh. Lek sampai diwaca ping 41 khataman kok gak iso berangkat, berarti gak ono catetane, gak ono takdir. Enak. Setunggal. Oh kadoan guys, lek kadoan ada amalan lagi yaitu membaca dalail. Dalail itu adalah kumpulan sholawat karangannya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kumpulan sholawat sebetulnya. Cuman jenengan lek ngamal niki jenengan kedah nggak ada mujiz sing ijazahi. Lagi sok sing ijazahi jumlahe ono 7. Utawa orang satu tapi njaluk ijazah ping 7. Kula biyen teng pondok nate ngamalaken niki. Lajeng mantun niku umpet teko pondok pedhot. Tapi mantun niku alhamdulillah ngamalaken malih. Dan pertama kali kula ngamalno ketika saya sudah haji, ketika menunaikan umroh yang kedua. Umroh tahun 2016 bulan mulut, nggih, banyak teman-teman ini nak mulut. Jadi ke 2016 sampai saat ini, alhamdulillah boten nate pedhot. Dan saya mendapatkan sanad ijazah ini dari 10 mujiz. Jadi jenengan nggih kirangan benjing niku lek kabeh Ramadan niku ziarah napa sowan teng pundi maneh ziarah teng pundi maneh, tapi benjing lek misale berubah kok napa pancet napa jenenge ziarahe pancet sowane pancet niku jenengan lek sowan marang Yai Hanan niku jenengan nyuwun ijazah dalail. Niku salah satu guru mujiz kula. Kula ngamalaken dalail niku tasik 6 tahun kali pedhot. Sementara Yai Hanan guru kula niku 55 tahun punjul kali pedhot. 55 tahun mboten nate pedhot. Ceritanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu masyhur. Dulu niku pernah lewat di sebuah kampung. Waktu zuhur kabeh entek niku mboten enten banyu didamel wudu. Ana sumur gak ana timbo.
Lajeng mantun niku ana sumur kalau timba dolek timba wangel akhire ana arek cilik wedok tasih cilik kurang lebih umur 7 tahun tanglet Syekh Ranopo aku Sulaiman Al-Jazuli kepingin wudu gak iso wudu gak ono timba ambek arek wedok sing cilik niku man sumur mang diidoni terus akhir banyu niku mang sing teko sumur mang munggah akhir Syekh Sulaiman Al-Jazuli saged wudu lewat sumur niku man. Akhirnya mantu niku menunaikan sholat zuhur mantu tanduk marang arek cilik niku. Sampai amalan sampai nopo. Demi Allah, demi Rasulullah amalan sampai niku nopo kula tanduk. Kula niki namung kathah maca sholawat. Sehingga setelah kejadian itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli khalwat menyendiri, merenung, menyendiri itu selama 14 tahun. Ngarang dalage. Jadi ngarang dalage itu sampai menyendiri sampai 14 tahun. Barang mantun metu teko khawatnya jumlah muridnya mencapai puluhan ribu, bahkan mungkin insya Allah ratusan ribu muridnya. Jadi itu adalah biografi Dalail. Jadi maka maca Dalail itu bisa menjadikan seseorang itu saged haji. Paling tidak masuk haji saged umroh. Nomor 3 lek ora wong berangkat haji. Niki kuatah sing mari ijazah kados ngeten. Insyaallah sampun umum. Lek ana wong berangkat haji. Wong sing kabeh berangkat haji iki sampeyan sangoni barang terus jenengan ngomong nang wong iki tolong iki meneh gawin nang ngene masjid. Nang Masjidil Haram gawin umroh apa gawin jamaah nang kono pokoke gawin. Sing lanang besok sampeyan kei sarung, sing wedok ki jenengan kei kaos kaki utawa nopo mawon barang nopo yang bisa dipakai. Itu tolong iki meneh awak mulai haji dan umroh gawin pemberianku iki. Kula beberapa kali enten sing maringi koyo ngoten niku. Niki ijazah yang sifatnya sudah umum. Jadi orang ngomong haji sampai TV, sampai pagi. Ojo berharap oleh-oleh, wah tak kei kirim menicik oleh akeh TV, ojo. Betul esok nggih semen kei duit real, ngoten kan congkok dibelanjakno nang kono, iki belanjakno nang kono. Niku itu amalan seperti itu bisa menjadikan seseorang berangkat haji ataupun umroh. Misalnya masuk anak duit belas. Allah nanti akan mencarikan dari sumber mana. Apa? Lek ono wong berangkat haji niku jenengan ngomong nang wong sing berangkat haji tolong aku dongakno teko kono. Yang sering kali salah niku biasa wong-wong sering jadi salah. Menelek berenang awak mulai nang kono sebutan jenengku yo. Ojo ngono, kowe sebutan jenengku niku apa? Mek disebut tok jenenge. Ojo ngomong ngono. Tolong menelek nang kono sebutan jenengku ya. Ojo sebutan jenengku, tapi dongakno aku. Ngoten. Ojo sebutne disebut jenenge tok lapo terus gak kabeh lapo. Dijeneng di Muhammad Zaid misalnya jenenge Muhammad Slamet disebut tok mboten didongakno terus lapo. Ya tak tolong meneh awak mulai nang tempat mustajabah, tolong dongakno aku, bojoku, keluargaku supaya cepet iso koyo awakmu, iso haji utawa umroh. Sing terakhir, lek ana wong teko haji, niku jenengan niat moro, niat dolek dungane. Sebab dungane wong haji niku kan ceritane masih ditemani oleh malaikat. Belum sampai 40 hari. Niku lek saged sebelum jamaah haji yang baru datang itu sebelum masuk rumah niku dungoe wong sing mulai haji sing paling mandi itu ketika dia baru datang sebelum masuk ke rumahnya niku dungo sing paling mustajab wong sing teko haji. Dadi kalau wong haji niku sampean ojo niat dolek oleh-oleh. Kita kok jam 10 sampai jam 10 wis moro. Niatnya apa? Supaya dia sebelum masuk rumah niku kongkon ndonga. Lek wong gak ngerti niku kadang-kadang langsung takon masuk mlebu omah ngono ae. Ane lu gak ngerti, gak ngaji.
Tapi wong lek sing ngerti, wong sing lek ngaji, itu sebelum dia masuk rumah setelah datang dari ibadah haji, itu dia berdoa di depan rumah sebelum masuk rumahnya. Itu paling mandi-mandi dungane wong haji itu ketika dia sebelum masuk rumah. Jadi jenengan lek ono wong haji, iku lagi sampeyan teko sebelum dia masuk rumah. Sapa ono donga apa yasirna ziaratan kata wal madinah sampeyan ngamini niku mandi-mandi dungane wong sing teko haji. Pun cekap semanten mugi-mugi kula panjenengan sedaya ditakdir kali Allah saged maca ayat niki tenggone syafaat tenggone marwah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wa masyaallah sayyidina Muhammad bin sallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhriju biha qulubana wa tulimuna biha amruna la dunya tuqimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa qiyafana wa tarzuquna Allahumma ta'ala nikmatika wa rahmatika wa tamama ridwanika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ma tahya ila yawmin tusyafirul khalqi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqi hadhil ayah inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yassir lana wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah fil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina